Perkenalkan, nama saya Syandana Rizky Anastasia Putri dengan 3 NIM terakhir 012 dari Psikologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perkembangan masalah pada masa dewasa awal, berfokus pada hubungan tentang keluarga. Pengertian masa dewasa awal. Menurut Hurwok, masa dewasa awal adalah suatu usia reproduktif. Masa dewasa awal ditandai dengan salah satunya membentuk suatu ikatan pernikahan, khususnya wanita sebelum usia 30 tahun siap menerima tanggung jawab sebagai ibu. Pada masa dewasa awal dikatakan sebagai masa bermasalah, karena dalam kehidupannya menerima banyak sekali perubahan. Lalu di sini ada perkembangan pada masa dewasa awal, perkembangan sosio-emosional. Erik Erikson menyebut tahap psikososial sebagai intimacy phase isolation. Hubungan keluarga pada masa sebelumnya sangat berpengaruh pada masa intimasi pada dewasa awal. Hubungan keluarga yang aman, penuh dukungan, komunikatif akan mempermudah individu mencapai intimasi, sedangkan hubungan keluarga yang penuh konflik dapat mengakibatkan resiko isolation. Perkembangan kognitif. Menurut teori Shackleber-Five-Perry yang berfokus pada perkembangan kognitif, melampaui tahap operasional formal pijat. Mereka meneliti bagaimana cara berpikir manusia berkembang lebih kompleks selama masa dewasa awal. Perkembangan kognitif di masa dewasa awal sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan keluarga. Lalu ada perkembangan identitas dan kemandirian. Dewasa awal mengalami perkembangan kemandirian meliputi kemandirian emosional, sosial, dan pengambilan keputusan. Hubungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ini. Keluarga yang hangat, suportif, dan komunikatif akan membentuk identitas yang matang dan kemandirian sehat. Sebaliknya, keluarga yang overprotective atau penuh konflik dapat menghambat pembentukan identitas diri sosial pada masa dewasa awal. Lalu di sini ada masalah pada masa dewasa awal yang berfokus pada hubungan keluarga. 1. Masalah keluarga akibat perceraian orang tua. Ada anak yang saat berusia 18 tahun mengalami masalah keluarga akibat perceraian karena ayahnya berselingkuh. Menurut Harvey Kirsch, tugas perkembangan dewasa awal mencakup kemampuan menerima tanggung jawab secara penuh, membangun interpersonal, namun pengalaman keluarga yang penuh konflik membuat individu sering sulit mencapai kemandirian emosional. Lalu yang kedua ada masalah ekonomi, sulit mencari pekerjaan. Pada masa dewasa awal, individu mulai memasuki tuntutan hidup baru seperti bekerja, memenuhi kebutuhan pribadi, menabung, hingga menyiapkan pernikahan. Pada fase ini, banyak dewasa awal mengalami masalah ekonomi, seperti pendapatan yang belum stabil, kesulitan mendapatkan pekerjaan, tekanan untuk membantu ekonomi keluarga, dan kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat. Kondisi ekonomi ini sangat berkaitan dengan hubungan keluarga. Dukungan keluarga seperti bantuan finansial, tempat tinggal, atau dukungan moral dapat membantu dewasa awal dapat menghadapi tekanan ekonomi. Sebaliknya, keluarga yang memiliki tuntutan ekonomi tinggi, misalnya meminta anak membantu keuangan rumah, bisa meningkatkan stres ekonomi dalam individu. Dalam beberapa kasus, masalah ekonomi dapat memicu konflik keluarga, seperti perbedaan harapan, ketergantungan finansial, atau rasa tidak dihargai. Lalu ada masalah sosial. Pada masa dewasa awal, individu mulai membangun jejaring sosial yang lebih luas seperti pertemanan baru, lingkungan dunia pekerjaan, dan hubungan yang romantis. Pada fase ini, beberapa masalah sosial sering muncul antara lain. 1. Kesulitan membangun hubungan interpersonal. Banyak dewasa awal mengalami hambatan dalam menjalin pertemanan baru atau mempertahankan relasi hubungan yang sehat. 2. Hal ini sering terkait dengan pengalaman keluarga seperti pola asuh otoriter, kurangnya kehangatan, atau konflik keluarga yang berkepanjangan. 3. Individu yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik biasanya cenderung memiliki kecemasan sosial atau keengganan membuka diri. Pada kasus masalah sosial, kualitas hubungan keluarga mempengaruhi kemampuan sosial pada fase dewasa awal melalui 1. Model awal relasi. Hubungan di keluarga menjadi pola dasar cara individu menjalin hubungan dengan orang lain. 2. Kestabilan emosi. Keluarga yang penuh konflik meningkatkan resiko masalah sosial seperti menarik diri dari orang lain dan kesepian. Dampak pada hubungan keluarga. Dampak sosio-emosional ini ada kestabilan emosi. Hubungan keluarga yang hangat, emosi lebih stabil. Hubungan keluarga penuh konflik, mudah stres, sensitif, sulit mengatur emosi. Kecemasan, depresi ini ada seperti kurang dukungan, perceraian, konflik keluarga. Dampak pada identitas dan kependirian. Identitas diri. Keluarga yang suportif, identitas diri lebih matang dan tenang. Keluarga yang otoriter atau suka mengontrol, identitas bingung, ragu menentukan arah hidup. Kemandirian. Keluarga yang terlalu mengatur atau konflik membuat individu sulit mengambil keputusan sendiri, merasa tidak percaya diri, bergantung secara emosional.
Dampak pada hubungan keluarga. Dampak pada perkembangan sosial, kemampuan menjalin hubungan intim, erection, intimacy fase isolation. Hubungan keluarga yang aman, lebih mudah menjalin hubungan romantis atau persahabatan. Hubungan keluarga yang penuh konflik, takut dengan orang lain, takut komitmen, cenderung menarik diri. Keterampilan sosial. Keluarga adalah model awal relasi. Jika hubungan keluarga buruk, individu sering sulit percaya orang lain, janggung secara sosial, mudah mengisolasi diri. Solusi pada hubungan keluarga dewasa awal. 1. Menetapkan batasan boundaries yang telah ditetapkan. Perubahan peran mengharuskan individu mulai menetapkan batasan dengan orang tua. Solusinya 1. Mengatur batas dalam privasi seperti keputusan pribadi dan waktu. 2. Menjelaskan batasan dengan sopan tetapi tegas. Tujuannya untuk agar hubungan dengan keluarga lebih setara dan tidak saling menekan. 2. Membangun kemandirian yang bertahap. Kemandirian ekonomi, emosional, dan sosial membantu hubungan keluarga menjadi seimbang. Solusinya membangun keuangan sendiri, bertanggung jawab pada konsekuensi yang dipilih dalam hidupnya. Lalu yang terakhir ada menjaga waktu kualitas bersama keluarga. Meski dewasa awal mulai mandiri, sering berpergian, kedekatan keluarga menjadi hal yang paling utama. Solusinya menjaga rutinitas interaksi, sering mengobrol dan bercengkrama, menciptakan momen positif untuk memperkuat ikatan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.